Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Didik Sains. Semoga para penonton saya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Untuk video kali ini saya tidak akan menampilkan wajah saya langsung ke pokok permasalahannya, yaitu tentang integral substitusi. Kalau berapa video yang lalu saya pernah bahas tentang integral substitusi dan parsial, ya silahkan Anda cek di pojok kanan atas. Di sana masih ya dasar integral, itu yang bentuknya aljabar kalau nggak salah, dan sebagian trigonometri. Sedangkan di sini yang akan saya bahas adalah integral substitusi untuk model trigonometri yang bentuknya seperti ini. Integral sin pangkat m x cos pangkat n x dx ya. Ini makanya saya sebut sini integral substitusi bagian kedua. Oke, baiklah kita mulai. Bentuk trigonometrinya yang fungsinya seperti itu, sin pangkat m dan cos pangkat n. Nah, bagaimana kita untuk penyelesaiannya? Nah, di sini secara umum strategi penyelesaiannya yang pertama adalah ketika pangkat dari cos x, ya cos x ini pangkatnya ganjil, maka simpan satu faktor cos x dan gunakan identitas yang seperti ini. Cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x, atau yang biasa yang sering kita tulis, saya nulisnya seperti ini, sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Nah, tinggal otak-atik dari situ aja sebenarnya. Kalau di sini kan cos kuadrat x, jadi sini yang saya pindah ke kanan. Nah, salah satunya diubah, kemudian yang lainnya nyatakan faktor yang tersisa adalah dalam sin x, kemudian disubstitusi u sama dengan sin x. Kemudian ketika yang sebaliknya, ketika sinnya pangkatnya ganjil, hampir sama dengan itu. Nah, kemudian yang kita substitusi u-nya adalah cos x. Kemudian yang ketiga, jika pangkat dari sin x ataupun cos x-nya itu bilangan ganjil, maka cara 1 atau cara 2 dapat digunakan. Ini maksudnya mn-nya ada, sin sama cos-nya ada. Kalau yang 1, 2 tadi itu ketika sin-nya sendiri atau cos-nya sendiri. Kemudian yang keempat, nah tadi kan kita bicara yang ganjil terus. Bagaimana ketika pangkatnya itu genap? Maka gunakan identitas berikut. Ya, ini sebenarnya identitas ini. Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Ini kalian sudah tahu lah, ini dapatnya dari mana. Kemudian satu lagi, cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 ya. Yang kita gunakan yang sebelah kanan itu. Nah, yang saya kotaki warna biru ya. Nah, ini sebenarnya dasar integralnya dari sini. Integral sin ax dx itu hasilnya apa? Nah, dasarnya ini sebenarnya seper a. Kalau integralnya sin itu adalah min seper a cos ax plus c. Kemudian dasar yang kedua adalah cos ax dx itu sama dengan seper a sinus ax plus c. Nah, dasar utamanya ini. Kenapa yang kuadrat-kuadrat ini kita nyatakan seperti ini? Cos 2x. Nah, karena ini cos 2x. Dasar utamanya yang ini sebenarnya. Lebih mudah kita integralkan. Oke, kita ke contoh. Sin pangkat 5x dx. Nah, pangkatnya 5, berarti dia bilangan ganjil kan? Ya, pertama tadi kita buat, ya mungkin kalimatnya bikin bingung ya. Kita buat seperti ini. Ya, kita pisahkan. Jadi seperti ini. Jadi ada sinnya sendiri dan sisanya. Nah, kemudian yang ini, yang pangkatnya paling besar, ini kita ubah dengan bentuk seperti ini. Ada bentuk kuadrat kan, karena kita punya identitasnya yang kuadrat kan. Nah, sin pangkat 4 bisa kita ubah bentuknya seperti ini, sin kuadrat x dikuadratkan, kemudian kita punya identitas ini tadi. Nah, sinnya kan pangkatnya positif ya. Jadi yang kita substitusi ini, yang kita gantikan sin kuadrat x sama dengan 1 min cos kuadrat x. Kita masukkan ke situ, jadilah seperti itu ya. 1 min cos kuadrat x dikuadratkan sin x dx.
Nah, ini kita kuadratkan saja. Yang dalam kurung itu kita kuadratkan jadi seperti itu. 1 min cos kuadrat X plus cos pangkat 4X sin X dx. Nah, kemudian setelah sampai sini, apakah kita perlu ubah lagi menjadi cos 2X? Tidak perlu kalau di sini. Dari sini kemudian kita substitusi U sama dengan cos X. Patokannya gampang. Ketika kita ingin substitusi U sama dengan cos X, nah ini hasil turunannya adalah sinus X, atau ada minusnya di sini, minus sinus X. Sehingga kita hasilkan dx-nya sama dengan du per minus sinus X. Kita substitusi di situ. Kita seperti ini ya. 1 min 2U kuadrat plus U pangkat 4 sin X du per min sinus X. Nah, sinus X-nya kita coret. Nah, udah dari situ jadilah seperti ini. Minus, di situ masih taruh depan. 1 min 2U kuadrat masih dalam kurung ya. Atau saya pisah seperti ini. Min 1, min ketemu min plus, min ketemu plus min. Nah, integralkan masing-masing. Jadilah seperti ini. Ini min U, karena ini ada konstanta 1, jadi ada tambahan U. 2U kuadrat jadi 2/3 U pangkat 3. Kemudian yang ini per 5 U pangkat 5. Kembalikan nilai U nya tadi adalah cos X. Ini hasil yang terakhir. Panjang ya. Oke, itu tadi untuk yang sinus X. Sekarang cos X, tapi pangkatnya 3 atau bilangan ganjil. Kayak tadi kita pisah. Kalau ganjil kita pisah. Cos kuadrat X dengan cos X. Nah, yang kita otak-atik yang mana? Tentunya yang cos kuadrat dengan identitas yang tadi. Tadi kan sinus X-nya yang kita masukkan. Sekarang ini yang cos kuadrat X-nya. Oke, kita substitusi di situ jadi seperti itu. Nah, mulailah dari sini. Ini bisa kita turunkan nih dengan pengambilan U yang sama dengan sinus X. Oke ya, punya sinus X, sehingga bisa kita tuliskan 1 min U kuadrat cos X. dx-nya di situ adalah du per cos X. Kita integralkan masing-masing. Du, U kuadrat du, jadilah seperti itu. U min ya, seperti 3U pangkat 3, atau kita masukkan nilai U nya adalah sinus X, jadi seperti itu ya. Contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, pangkatnya genap nih, yang pangkat genap nih. Caranya seperti apa ya? Karena tadi patokannya yang sin kuadrat saja ya, kita pisah atau kita ubah tulisannya jadi seperti ini. Sin kuadrat X dikuadratkan, sehingga sin kuadrat X nya kita ubah menjadi tadi identitasnya ini kuadratnya saya ganti seperti ini. Oke, udah saya ganti. Lalu ya ini kuadratkan saja. Nah, ini udah bisa kita integralkan kan, patokannya cos AX tadi. Yang ini belum, misalnya masih cos kuadrat 2X. Ini kita ubah lagi. Dapat seperempat, semoga paham ya. Dengan setengah dikuadratkan jadi seperempat. Seperempatnya saya keluarkan ya. Nah, yang perlu kita ubah ini, yang cos kuadrat cos kuadrat 2X. Kita ubah lagi. Jadi seperti ini. Nah, di sini kan apa namanya? Dari identitas ini ada cos kuadrat X sama dengan 1 plus cos 2X per 2. Nah, ketika di sininya 1 nih ya, ketika di sininya 1, di sininya 2. Nah, berarti kalau ketika di sininya ini 2X, di sini jadi berapa? Ya, di sini jadi 4X. Lipatan 2 di sini. Ya. Sehingga dari sini cos kuadrat 2X itu saya ubah menjadi seperti ini. 1 plus cos 4X per 2. Ingat tadi ya di sini. Oke, barulah kita pisahkan di situ. Ini baru bisa kita integralkan dengan cukup mudah dengan patokan tadi. Dasarnya seperti itu. Nah, oke, kita integralkan terhadap dx. Saya langsung saja ya di sini. Satu kita integralkan ini X
kemudian integralnya cos 2x adalah minus setengah sin 2x, kemudian di sini ada setengah, jadi ada tambahan x nya, x per 2 di sini, kemudian di sini ada setengah, di sini ada 4, jadi berapa? Seperempat kan, seperempat kali setengah, jadi 1/8 sinus 4x. Nah, oke. Kemudian kita lanjut lagi. Ada integral sin kuadrat x cos kuadrat x dx. Pangkatnya genap lagi. Tentu dengan identitas yang seperti tadi. Nah, ada sin kuadrat x yang seperti ini dan cos kuadrat x yang seperti tadi juga. Kita ganti dua-duanya. Nah, jadi kalau yang bentuk pangkatnya genap, masukkanlah seperti ini. 1 min cos 2x untuk sinnya kan di sini, kemudian 1 plus cos 2x dan di sini ada setengah. Lalu kita kalikan di situ, setengah kali setengah jadi 1/4. 1 kali 1 adalah 1, kemudian ini min, ini plus, sama-sama cos 2x jadilah seperti ini. Ini min cos kuadrat 2x, masih bentuk kuadrat. Kembali lagi ke sini. Ya, kayak tadi ya. Nah, ini ketika ganti, ini 2, ini jadi 4, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. 1/4 ini dapat setengah dari mana? Nah, ini dapat setengahnya dari sini nih. Ini udah saya bongkar kurungnya. Ini ada 1 dikurangi ini setengah, jadi ini setengah, kemudian minus kali plus ini cos 4x per 2. Oke, dari situ tinggal kita integralkan untuk yang dalam kurungnya. Kita integralkan, di sini ada x, sini jadi 1/4 ya, kalikan 1/2, 1/8, cos 4x adalah sin 4x plus c. Nah, itu hasil integralnya. Nah, masih bingung? Ada contoh lagi. Yang satu genap, yang satu ganjil. Terserah mau pakai yang mana. Kayaknya ini lebih nyaman kita gunakan yang pangkatnya ganjil. Jadi yang mudah kayak gini lebih enak yang kita gunakan pangkatnya yang ganjil. Oke, sin pangkat 3-nya saya ubah di sini sin kuadrat x dan kalikan sin x cos pangkat 4x dx, ya kan? Ini masih belum berubah, ini sama dengan ini. Nah, yang saya ubah tadi yang mana? Yang sin kuadratnya. Jadi kuadratnya saya ubah jadi seperti ini, ya kan? 1 min cos kuadrat x. Kemudian diapakan lagi setelah ini? Cosnya dijadikan 1. Di sini ada cos, di sini kan ada cos. Jadikan 1, jadilah seperti itu. Nah, ini ada cos pangkat 4x, kalikan ini di sini. Kemudian cos kuadrat x, cos pangkat 4x jadi pangkatnya kita jumlahkan jadi cos pangkat 6x sin x dx. Nah, barulah dari situ kita substitusi, U-nya sama dengan cos x. Nah, cukup mudah kan? Nah, U-nya jadi U pangkat 4, U pangkat 6, DU-nya min sinus x. Ya, kalau DU dx-nya sama dengan DU per minus sinus x. Nah, udah situ kita coret sinusnya, lalu jadilah seperti itu. Minus itu min U pangkat 4, ini jadi plus U pangkat 6 DU. Kita integralkan, masukkan kembali nilai U-nya. Selesai. Nah, sekarang untuk yang sama-sama ganjil. Lalu bagaimana ini? Kalau sama-sama ganjil terserah. Mau pilih yang mana yang mau kita pisah. Mau sinusnya boleh, mau kosinusnya boleh, sama saja ntar. Kalau di sini saya gunakan yang mana? Oke, kalau tadi kan saya contohnya udah sinus ya. Sekarang yang saya pisah di sini yang cosnya nih. Seperti ini. Kan ini cos kuadrat, sini ada cos x. Makanya kan hasil jumlahan kan situ. Oke. Lalu yang saya ubah yang cos kuadratnya. Cos kuadratnya saya ubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Ini masih sama. Nah, sama seperti tadi. Kemudian di sini gini. Kita kalikan sinus pangkat 3-nya
yang depan dengan yang dalam kurung. Jadilah seperti itu. Sin pangkat 3 min sin pangkat 5 cos X dx. Kemudian substitusi U-nya sama dengan sinus X. Nah, ubah di situ, dx-nya kita ubah juga, du per cos X, dan hasilnya adalah seperti itu. Tinggal kita coret cosnya, kemudian kita integralkan untuk masing-masing U pangkat 3 dan U pangkat 5. Hasil integralnya adalah U pangkat 4/4, kemudian U pangkat 6/6. Kayak minus dari situ. Kita kembalikan U-nya. Selesai. Ada latihan. Nah, coba silakan Anda kerjakan untuk memahami yang di atas tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.